Halo Habibi, di sini di channel Om Puter. Di video ini saya akan mengatur halaman admin panel ini untuk lebih terorganisir, lebih baik lagi. Jadi di sini seharusnya kita punya 3 macam halaman. Pertama, halaman listing file, listing tulisan-tulisan yang ada di sini di website kita. Kemudian halaman kedua adalah halaman tambah data atau tambah tulisan. Yang ketiga, halaman edit tulisan. Jadi supaya lebih gampang penggunaannya, saya akan menambahkan satu halaman di sini. Ini sudah ada 2 macam div block dengan kelas halaman. Yang ini tambah data, ini edit data. Dan yang terakhir saya mau tambahkan, ini harusnya yang pertama, div id daftar tulisan. Kelasnya saya kasih halaman div. Kemudian ini H2 heading daftar tulisan. Oke, dan di dalam sinilah saya harusnya meletakkan div dengan ID list item ini. Ini saya cut, saya masukkan di sini. Kemudian by default ini halaman edit data kan tidak ditampilkan. Maka di sini sebagai gantinya seperti ini, saya membuat sebuah function untuk menampilkan sebuah halaman, tapi juga menyembunyikan halaman-halaman yang lainnya. Function ini saya sebut tampilkan halaman. Ditampilkan halaman ini saya panggil jQuery selector kelas halaman. Ini saya hide, sembunyikan. Lalu akan saya tampilkan satu halaman dengan ID-nya ini adalah variabel hal. Hal ini adalah parameter function tampilkan halaman ini. Jadi kalau saya mau menampilkan sebuah halaman, saya harusnya memanggil function ini. Tampilkan halaman ini saya copy, saya paste di sini. Tampilkan halaman apa misalnya ini edit data ya. Saya ketik edit data, maka harapan saya ketika ini saya tekan enter, halaman yang lain akan sembunyi dan yang muncul hanya halaman edit data saja. Tapi karena kita lagi nggak ngedit data, jadi kayaknya kita coba yang ini aja, halaman tambah data aja yang ditampilkan. Mana daftar tulisan, kita tampilkan daftar tulisan saja. Enter, daftar tulisan. Oh iya, kita ini di sini harusnya ini show, yang lain di hide, disembunyikan. Yang ini dengan ID halaman ini kita tampilkan. Kita refresh, kita tampilkan daftar tulisan saja seperti ini. Lalu kalau kita mau menampilkan tambah tulisan, mana tambah data, ini ID-nya bisa kita masukkan sebagai parameternya seperti ini, tambah data. Oke, sekarang akan saya buat list di bagian atas halaman ini. Saya buat ul list li. Di sini saya akan nge-list satu persatu halaman-halaman yang ada secara manual ya. Daftar tulisan, tambah tulisan. Edit tulisan nggak saya masukkan di sini karena edit tulisan itu harus diakses melalui ini, ngeklik yang namanya ini apa, tombol edit ini. Daftar tulisan, tambah tulisan. Lalu di sini saya kasih on click, tampilkan halaman daftar tulisan. Daftar tulisan ini
Dan yang kedua juga tambah tulisan, saya kasih klik yang sama, daftar tulisan tambah data. Oke, lalu by default saya akan menampilkan ini saja, daftar tulisan, yang lainnya saya sembunyikan. Ini di sini daftar tulisan saya tampilkan. Saya coba refresh. Sekarang yang tampil pertama adalah daftar tulisan. Ini kalau saya klik tambah tulisan gini, saya klik daftar tulisan seperti ini. Lalu coba kalau saya klik edit, ini sepertinya harus diedit lagi karena harusnya yang tampil ini saja dan ini disembunyikan. Oke, kita edit. Ini saya copy function tampilkan halaman ini. Ini akan kita panggil pada function edit item. Nih, edit item di sini saya akan panggil, dan yang akan saya tampilkan adalah edit data. Ini saya hapus seperti ini. Daftar tulisan tambah tulisan, lalu saya edit nomor 7 seperti ini, edit data. Lalu saya simpan. Diedit, saya simpan. Nah, setelah saya simpan ini, seharusnya ini halaman ini disembunyikan, maka kemudian dimunculkan halaman daftar tulisan. Untuk itu saya akan panggil function ini lagi di simpan data baru ini. Di sini saya panggil, saya tentukan halaman daftar tulisan yang tampil. Oke, coba lagi. Kuning, saya jadi kuning huruf kecil. Saya klik simpan. Nah, kuning huruf kecil. Demikian saya sudah melakukan pengkategorian halaman yang ada di admin panel, yang mana membuat kita akan lebih mudah menggunakan admin panel ini. Ini mau saya kasih cursor pointer ya di itu, di sini mana, di sini style, saya kasih style cursor pointer seperti ini. Saya copy untuk yang bawahnya juga. Oke, daftar tulisan. Oke, sekarang untuk tambah tulisan ini, saya ingin membuat kolom input field yang lebih banyak lagi. Misalnya ini untuk judul, lalu saya ingin membuat text area untuk konten tulisan. Jadi yang akan saya lakukan adalah sedikit perubahan pada variabel data ini, item. Jadi di sini ini item ID ini yang akan saya lakukan adalah, jadi sebenarnya tutorialnya sampai sini aja. Yang akan saya kerjakan setelah ini adalah sedikit modifikasi yang sudah ada ini, saya modifikasi untuk bisa ditambahkan input buat title, judul, sama konten tulisan. Jadi ini yang di sini data.txt ini saya akan hapus. Jadi saya akan mulai dari awal, ini kontennya. Kemudian di sini mana ya, di push, yang namanya push itu di saya search dulu ya. Oh ya, ini di sini ada ID item baru. Ini namanya item baru, ini saya akan ubah menjadi itu tulisan, judul. Item baru ini saya jadikan judul sama dengan ini juga saya jadikan judul. Jadi judul ini item baru, input yang namanya item baru ini saya ganti ID-nya menjadi judul. Lalu saya membuat text area dengan ID
konten, text area seperti ini ya. Kemudian nanti nilai dari text area ini, text area, nilai dari konten ini akan dimasukkan ke dalam parameter post yang di sini. Mana tadi? Ini ke dalam item, kita push ke dalam item, variable array item. Ini itemnya ini tadi, ini kita ganti jadi judul, kemudian koma, di bawahnya konten, variabel konten. Variabel konten ini kita harus buat di sini var konten sama dengan id content.val. Lalu untuk menampilkannya, kita perlu untuk menampilkannya nanti saja, tapi di sini ada yang harus diedit. id, ini id, lalu ini judul, ini kita ganti jadi judul. Oke, jadi saya coba refresh di sini, daftar tulisan kosong, nggak ada tulisan baru, saya buat tulisan baru, tambah tulisan. Ini judulnya, judul tulisan, kontennya, konten tulisan bla bla bla. Lalu saya klik tambah item, klik. Lalu coba saya lihat di daftar tulisan, nah judul tulisan dengan id 0, kita lihat di sini item, ada satu objek di dalamnya, kita lihat kontennya. Ini ada id 0, judul tulisan, konten tulisan bla 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 bla. Jadi sudah ada kontennya, tinggal kita menambahkan, mengatur ulang ini ya, mengatur ulang semuanya lagi. Jadi ini sekarang yang akan saya lakukan, yang terakhir saya lakukan di video ini. Setelah saya input, setelah saya tambah data itu, setelah kirim data ini judul.file-nya kan dikosongin. Sekarang judul content.file, filenya juga saya mau kosongin. Content.file saya mau kosongin, atau nggak usah dikosongin, langsung kita kembali aja ke halaman list tulisan. Jadi tampilkan halaman daftar tulisan, ini saja yang dipanggil begini. Coba saya ulangi, saya tambah tulisan. Ini belum ada daftar tulisan ya, tambah tulisan, lalu ini tulisan kedua, tambah item, kemudian daftar tulisan cuma satu. Ini coba yang pertama tadi mana ya, tidak ada file datanya. Sebentar, saya cek kenapa tidak tersimpan. Item push id content, kirim data. Setelah kirim data, saya coba enter ya, apa ya, harusnya ini di sini muncul listing tulisan yang baru, tapi ini kenapa tidak ada file data.txt nya? Karena di sini ya, di apa ya, config async.php. Nah di sini iya, ini ada yang saya rubah, ini parameternya JSON di sini. Ini harus saya set di sini juga sebagai JSON, karena sebelumnya ini yang di post item, ini harusnya JSON. Oke, sekarang bisa dicoba lagi. Kita tambah tulisan,
tulisan pertama. Ini adalah konten tulisan pertama. Lalu saya klik tambah item. Seharusnya sekarang muncul file datanya, data.txt muncul. Oke, lalu sekarang kalau mau kita logout, ini dia halaman utama, coba kita buka sampel. Nah, di sini ada masalah di halaman konten, tapi yang di admin tadi sudah benar. Coba ya, saya login Habibi 123. Kalau saya login, muncul harusnya di sini tulisan pertama ID. Oke, untuk yang halaman utamanya sekarang ada masalah seperti ini. Kita cek line 24 index.php line 24. Di sini ada namanya ID dan item. Di sini nggak ada yang namanya item tapi judul. Kemudian selain itu, selain judul kita juga punya konten. Jadi setelah ini saya tambahkan konten dua begini, lalu saya ketik X konten. Coba sekarang saya refresh halaman utamanya. Nah, ini ada konten tulisan pertama. Ini harusnya bukan konten ya, ini judul seperti ini. Coba saya login lagi ke admin panelnya, admin.php. Saya tambahkan tulisan baru. Yang ini kedua, ini adalah teks konten postingan kedua, tambah item. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk video ini. Sudah cukup panjang. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.